Hai sahabat belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mas Sulis. Kesempatan kali ini kita akan belajar di bab yang kedua, yaitu tentang sistem koordinat. Nah, anak-anak yang saya banggakan, apa yang akan kita pelajari pada bab yang kali ini? Yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentang bagaimana menentukan titik koordinat ya, X, Y pada bidang koordinat kartesius. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Sedangkan yang ketiga adalah menentukan posisi titik terhadap titik asal, yaitu 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, untuk itu mari kita pelajari bersama-sama. Namun sebelumnya, anak-anak, mungkin sebelum kita lanjut ke materi, mungkin YouTube ini bisa di-pause dulu dan kalian bisa membaca buku paket, yaitu halaman 44, tentang tokoh matematika yang mencetuskan ide tentang koordinat kartesius. Baiklah, kalau sudah, mari kita perhatikan dina berikut ini. Ada sebuah sekolah, ya, sebuah sekolah di sini. Kemudian ada rumah Bu Badiah ada di sini, ya. Nah, kemudian seorang siswa itu akan berjalan atau bersepeda dari sekolah menuju ke rumah Bu Badiah. Nah, siswa tersebut akan melalui dua jalur, ya. Jadi pilihannya ada dua jalur, yaitu yang jalan dengan anak panah berwarna merah dan jalan dengan anak panah berwarna biru. Nah, ini hanya ada dua arah, yaitu arah ke kanan mendatar dan ke atas, ya. Ke kanan, ke atas, ke kanan, ke atas. Nah, ini juga, ya, ke atas, ke kanan, ke atas, ke kanan, ke atas, ya. Jadi hanya ada dua arah. Nah, tentunya dua jalur ini akan kita bandingkan, ya, akan kita bandingkan jarak yang mendatar pada anak panah yang berwarna merah, ya, dengan jarak mendatar pada jalan dengan anak panah berwarna biru. Nah, mari kita coba untuk menjumlahkan, ya, yaitu yang berwarna merah, ya, yang berwarna merah, ya, itu mendatar, ya, berwarna merah, ya, merah. Maka yang mendatar berapa, coba dihitung, ya. Yang mendatar ini 530 ditambah 610, ya. Kemudian ditambah 780 ditambah 200. Nah, ada berapa ini? Mari kita coba hitung bersama-sama. Ada yang sudah menemukan? Oke, siapa yang sudah menemukan? Ya, 530 ditambah 610, ya, ditambah 780 itu ditambah 200, itu hasilnya 2120, ya. 2120. Nah, kemudian kita hitung yang berwarna biru. Ya, yang berwarna biru, ya.
Saya tulis di sini. Ya, kemudian yang mendatar itu ada berapa? Nah, kita hitung. 315 ya ditambah dengan 415 ya ditambah 410 ya ditambah 430 ditambah 550. Maka hasilnya sama ya, ternyata 2120 ya, meter ya, sama-sama meter. Kemudian kita cari yang ke atas atau vertikal. Ya, vertikal atau ke atas itu berapa? Coba kita hitung. Mulai dari 540 ya ditambah 690 ditambah 210 ditambah 180. Itu hasilnya 1620. 1620. Nah, sekarang yang merah ya, yang vertikal coba dihitung. Ya, yang merah, yang vertikal. Ya, vertikal yang merah yaitu 970 ditambah 650 yaitu 1620 meter. Nah, ternyata di sini kalau kita bandingkan anak-anak ya, mendatar yang berwarna merah itu 2120 meter. Sedangkan yang berwarna biru yang mendatar itu jaraknya juga 2120. Sedangkan yang merah vertikalnya 1620, vertikal yang biru itu 1620 sama jadi ya. Jadi ini kalau kita melewati jarak atau melewati jalan dengan anak panah berwarna merah dengan jalan dengan anak panah berwarna biru itu ternyata sama jaraknya. Nah, untuk itu anak-anak ini kita bisa kita gunakan untuk membahas tentang koordinat kartesius. Jadi yang mendatarnya berapa jaraknya, kemudian vertikal berapa jaraknya. Kemudian nanti akan kita susun ya, susun bilangan tersebut ya. Kalau disusun itu ternyata ya mendatar itu 2120, yang vertikalnya 1620 itu akan kita susun pada atau menjadi pasangan berurutan, yaitu menjadi 2120 ya, 1620. Nah, ini nanti bentuk seperti ini ya, pasangan berurutan ini nanti akan kita gunakan untuk atau pada koordinat kartesius. Nah, baik, kita coba selanjutnya ya. Nah, bagaimana memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, ada suatu permasalahan yaitu titik-titik pada bidang koordinat kartesius untuk selanjutnya disebut bidang koordinat. Memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, jika sekarang kita amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X. Nah, ini ya ada sebuah sumbu yaitu yang mendatar itu sumbu X, kemudian yang vertikal itu sumbu Y ya. Yang vertikal sumbu Y.
Nah, maka titik A itu jarak titik A terhadap sumbu Y berapa, terhadap sumbu X berapa. Nah, maka titik A itu berjarak 2 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ini titik A terletak di sebelah kanan 2 satuan sumbu Y. Titik A juga berjarak 6 satuan di atas sumbu X. Nah, sehingga dapat dituliskan koordinatnya yaitu 2,6. Ya, ini sebagai contoh. Kemudian kita ambil yang titik B. Ya, titik B. Titik B berjarak 5 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ini titik B ini berada 5 satuan di kanan sumbu Y. Kemudian 5 satuan di atas sumbu X. Maka dapat dituliskan ya koordinat titik B-nya adalah 5,5. Nah, kemudian yang ketiga titik C. Di sini titik C. Titik C itu berada 3 satuan atau berjarak 4 satuan di sebelah kiri sumbu Y dan 3 satuan di atas sumbu X. Maka ya kita tadi pada saat membahas pada denah tadi kan mendatar dulu baru vertikal. Nah, yang mendatar itu jaraknya 4. Tapi karena berada di sebelah kiri itu menjadi negatif 4. Nah, di atas sumbu X yang vertikalnya itu 3 satuan, tapi di atas sumbu X maka positif. Ya, positif 3. Nah, ini koordinatnya. Nah, yang keempat titik F. Nah, kita ambil di sini titik F. Titik F ini 5 satuan di sebelah kiri sumbu Y dan 6 satuan di bawah sumbu X. Kalau mendatarnya itu 5, tapi di sebelah kiri, berarti negatif. Kemudian vertikalnya itu 6 satuan, tapi di bawah sumbu X juga negatif. Maka mendatar dulu 5, tapi di sebelah kiri berarti negatif. Negatif 5, kemudian koma vertikalnya negatif 6. Nah, ini koordinatnya seperti ini. Jadi kalau ke kiri negatif, ke bawah juga negatif. Nah, jadi seperti itu penulisan koordinat kartesiusnya. Ya, kita lanjutkan. Nah, dengan demikian maka selain A, B, C, dan F, maka kita bisa menuliskan yang lain. Ya, yang D, E, G, H. Nah, D itu di sebelah kiri, ya 5, berarti negatif 5, kemudian ke atasnya 6, berarti min 5 atau negatif 5,6. Kemudian yang E itu ke kiri 3, berarti negatif 3, ke bawah juga 3, berarti negatif 3, maka koordinatnya negatif 3, negatif 3. Kemudian F sudah. G, ya, G-nya di sebelah kanan atau ke kanan 5 satuan, kemudian bawah 4 satuan, berarti 5-nya positif, 4-nya negatif, maka 5, negatif 4. Kemudian yang H, ke kanannya, ke kanan atau mendatar ke kanan itu 3 satuan, kemudian ke bawah atau di sebelah bawah sumbu X itu 6 satuan, maka 3, negatif 6. Nah, jadi seperti itu penulisan koordinatnya atau menentukan koordinat dari suatu titik. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini beberapa contoh untuk koordinat atau titik pada sumbu koordinat kartesius. Ya, di sini misalkan ini titik A, titik A-nya ini ya ini 5 ke atas
3, maka 5,3 dan seterusnya. Nah, ini silahkan diperhatikan ya, sebagai contoh. Kalau sudah, kita akan lanjut lagi. Nah, penting untuk diingat anak-anak, koordinat kartesius itu dibentuk oleh dua sumbu, yaitu sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal. Nah, kemudian titik potong sumbu X dan sumbu Y itu ditulis sebagai titik 0 atau TO 0,0 atau disebut dengan titik asal. Kemudian nilai X disebut absis dan nilai Y disebut ordinat. Kemudian perhatikan letak absis positif yang seperti apa, negatif yang seperti apa. Jadi kalau yang positif itu berarti dari sumbu Y ke kanan, kalau negatif itu dari sumbu Y ke kiri. Sedangkan untuk ordinatnya itu untuk positif itu dari sumbu X ke atas. Nah, yang negatif itu di bawah sumbu X. Nah, perlu diingat lagi, penulisan titik koordinat kartesius selalu dalam bentuk pasangan berurutan, yaitu X, Y. Berarti X itu yang mendatar, Y-nya itu yang vertikal. Nah, perhatikan titik E min negatif 2,3 dan K, negatif 2 pada contoh di atas tadi. Jika X dan Y dibalik, maka posisinya berubah atau tidak sama. Baik, ini sebagai catatan ya, atau penting untuk kita ketahui ya. Kalau sudah, kita lanjut lagi, anak-anak. Kita berbicara tentang letak atau daerah yang dibagi oleh sumbu koordinat ya. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat itu menjadi 4 bagian atau sering dinamakan kuadran ya, 4 kuadran. Yaitu kuadran 1 ya, koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya positif, yaitu di sini. Ini kuadran 1. Maka X-nya positif, Y-nya juga positif. Kuadran 2 ya, X-nya karena ke kiri negatif, Y-nya tetap ke atas positif ya. Kemudian ini kuadran 3 ya, ke kiri positif, ke bawah ke kiri negatif, ke bawah juga negatif. Berarti di sini X negatif, Y juga negatif. Sedangkan di sini kuadran 4 yaitu X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, ini penting anak-anak untuk diingat. Dalam bidang koordinat di samping, titik P memiliki koordinat negatif 2,1 ya, koordinat X-nya itu negatif 2, koordinat Y-nya 1. Nah, kemudian titik Q memiliki koordinat 2,3, koordinat X-nya 2 ya, dan koordinat Y-nya 3. Nah, ini yang dinamakan koordinat X, yang ini yang koordinat Y, atau ini yang mendatar, ini yang vertikal. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk kuadran. Sekarang kita coba ya contoh berikut. Ini di kuadran berapa? Titik A ya. Jika 4,5 ini di kuadran 4 berarti positif ke kanan 4, 5 ke atas. Nah, oh berarti di sini. Nah, di sini berarti kuadran 1. Ya. Lanjut lagi. Negatif 6,2. Negatif berarti ke kiri, 2-nya positif ke atas. Oh, berarti di sini ya. Ya, di sini. Nah, maka ini kuadran 2. Oke, kali ini kuadran ya berada di kuadran 3. Nah, yang ini D 5, negatif 5 di kuadran 4. Oke, yang ini berapa nih?
negatif 8,9 ke kiri kemudian ke atas. Oh berarti kuadran 2 gitu ya. Ya saya kira bisa dipahami ya. Kalau ini negatif 7, negatif 10 ke kiri terus ke bawah. Oh kuadran 3. Nah begitu anak-anak ya. Saya kira mudah sekali untuk dipahami. Kita lanjut lagi. Nah, contoh ini ya. Jika koordinat titik A 2,4, B 2, negatif 5 dan C negatif 4,3 serta D-nya negatif 6, negatif 7, tentukan jarak titik-titik tersebut terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, titik A 2,4 artinya ya, titik A memiliki jarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan memiliki 4 satuan terhadap sumbu X. Nah, titik B 2, negatif 5 artinya titik B ini memiliki jarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan 5 satuan terhadap sumbu X. Nah, ini titik B ya, maaf ini mohon maaf nih. Bentar ya. Oke, ini ada yang keliru. Ini saya ganti titik B, yang ini titik C, ini titik D, gitu ya. Ini keliru ya. Baik. Titik C negatif 4,3 artinya 4 memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu Y dan 3 satuan terhadap sumbu X. Kalau lebih lengkapnya, titik C memiliki 4 satuan terhadap sumbu Y, yaitu berada di sebelah kiri sumbu Y, begitu ya. Baik, kita lanjut. Gambarlah titik-titik pada bidang koordinat yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y. Nah, ini alternatif penyelesaiannya untuk menggambar titik yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y pada bidang koordinat, maka kita bisa lakukan sesuai prosedur ya, sebagai berikut. Menentukan satu koordinat titik pada kuadran 1 yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 7 satuan terhadap sumbu Y ya, sehingga koordinatnya itu 7,4 ya, 7,4. Oke, langkah yang kedua, menentukan koordinat titik lain pada kuadran 2, 3, dan 4. Jadi kalau tidak ada arahnya, artinya 4 satuan ini kemana atau berada di sebelah mananya sumbu X, maka ya, bisa digambar ada 4 titik ya, gitu. Nah, sehingga langkah yang selanjutnya ya, seperti ini. Jadi bisa 7,4, bisa negatif 7,4, bisa negatif 7, negatif 4, bisa 7, negatif 4. Jadi bisa di sini ya. Bisa di sini ya. Di kuadran 1 atau bisa juga di kuadran 2, bisa kuadran 3, bisa kuadran 4. Yang penting jarak terhadap sumbu Y-nya itu 7, jarak terhadap sumbu X-nya 4 gitu. Ya, ini bisa dibuat 4 titik ya, berada di kuadran 1, 2, 3 maupun 4. Ya. Nah, tapi kalau sudah ada arahnya itu bisa hanya digambar 1 titik saja. Baik. Saya kira bisa dipahami. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan yang kedua, 1.2, memahami posisi titik terhadap titik asal.
0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, misalkan begini, ada permasalahan. Jadi ketika kita berkemah, ya, dalam perkemahan ada pos utama, ada tenda, ya, tenda 1, tenda 2 dan seterusnya, ada pasar, ada pos-pos, ada kolam dan lain-lain. Nah, sekarang mari kita perhatikan denah berikut ini, ya. Nah, ini pos utama ada di sini, ya, ada di titik asal. Kemudian ini ada, ya, tenda 1 di sini, tenda 2, tenda 3, tenda 4. Di sini ada pasar, ada pos pertama, ada perumahan, ya, ada pos 2, ada tanah lapang, kemudian ini apa ini? Tidak jelas. Ini hutan, ya, ini hutan. Kemudian ini ada teka-teki tersembunyi. Di sini ada pemakaman. Nah, di sini ada kolam. Di sini ada pos 3. Nah, ini kita bisa menentukan letak, ya, misalkan letak pasar terhadap pos utama. Nah, sesuai dengan yang kita pelajari tadi, maka pasar ini bisa kita nyatakan dengan koordinat. Ya, pasar ini terletak di sebelah kanannya sumbu Y sejauh 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Kemudian dari sumbu X itu 3 satuan, ya, berada di kuadran 1, berarti titik koordinatnya adalah 4,3. Ya, ini pasar. Kemudian tenda 1. Nah, tenda 1 ke kanan 2, ke atasnya 0, berarti 2,0. Nah, begitu dan seterusnya. Nah, ini nah, posisi perumahan terhadap pos utama itu bisa dilukiskan 6,5. Ya, pemakaman negatif 5, negatif 2. Nah, apa betul? Coba kita lihat, ya. Kita lihat untuk pemakaman. Nah, pemakaman di sini ke kiri 5 berarti negatif 2, ke bawah 2 berarti ini negatif 5, ini yang ke bawah 2 berarti negatif 2. Berarti negatif 5, negatif 2. Nah, betul enggak, ya? Nah, betul, ya. Jadi seperti itu untuk menuliskan koordinat. Artinya titik terhadap titik asal atau pos utama di sini, ya. Untuk menentukan posisi perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki tersembunyi, ya, dan lain-lain, bisa dilakukan prosedur seperti tadi, seperti yang waktu kita belajar tentang koordinat tadi. Nah, oke. Yang pertama kalian tentukan dulu posisi tanah lapang dan kolam pada bidang koordinat. Posisi tanah lapang adalah 4,3 dan posisi kolam adalah negatif 3, negatif 3. Nah, sekarang, nah ini karena menentukan posisi perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki tersembunyi, tenda 1 dan pos 1 terhadap tanah lapang dan kolam. Nah, berarti yang koordinat tanah lapang itu dicari dulu, ya. Koordinat tanah lapangnya, ya. Ini tanah lapang dan kolam, ya. Jadi koordinat tanah lapang, ya, posisi tanah lapang adalah ini, kemudian koordinat kolamnya adalah ini. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita gunakan titik negatif 4,3, ya, tanah lapang ini sebagai acuan, ya, sebagai acuan atau sebagai titik asal. Karena sebagai titik asal maka kita anggap ini 0,0, ya. Jadi gunakan koordinat negatif 4,3 dan koordinat negatif 3,3 sebagai titik acuan.
dalam menentukan posisi perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tenda 1 dan pos 1. Anggap saja negatif 4,3 dan negatif 3, negatif 3 itu sebagai titik O atau 0,0 ya. Nah, langkah yang ketiga, tentukan koordinat X dan koordinat Y dari perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tenda 1 dan pos 1 terhadap koordinat negatif 4,3 tadi. Nah, caranya ya. Nah, caranya seperti ini. Pemakaman terhadap tanah lapang. Nah, tanah lapang itu kan ini. Ya, ini sebagai 0,0. Nah, mau ke perumahan berarti ke kiri 1, berarti negatif 1, ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, negatif 5, berarti negatif 1, negatif 5. Nah, begitu dan seterusnya ya. Pemakaman terhadap tanah lapang. Nah, tanah lapang sebagai pos utamanya atau sebagai acuannya. Nah, kita anggap di sini 0,0 ya. Sehingga ini ke kiri 1, kemudian ke bawah 5 ya. Jadi negatif 1, negatif 5. Nah, ya, jadi pemakaman tadi, nah ini pemakaman ya, negatif 1, negatif 5. Nah, ini terhadap apa? Terhadap tanah lapang. Nah, terhadap kolam, ya berarti kolam dianggap 0,0. Maka koordinatnya untuk pemakaman menjadi negatif 2,1. Ya, 2 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas. Ya, pemakaman dari atau terhadap kolam yang kita coba lihat ya. Pemakaman terhadap kolam, kolamnya ada di sini. Berarti mau ke pemakaman itu berarti ke kiri dulu 2, kemudian ke atas 2. Berarti negatif 2, negatif 2,2. Itu kalau terhadap kolam ya. Oh, ini keliru ya. Ya, kita lihat kolam, dari kolam negatif 2, negatif 2. Ya, ini berarti ini salah. Berarti harus 2 maksud saya ya. Jadi ini 2 ya, bukan 1 ya. 2, berarti ini juga 2. Ya. Pasar, sekarang pasar terhadap tanah lapang. Kita lihat di sini. Pasar terhadap tanah lapang. Pasar itu adalah sini ya, ini adalah pasar terhadap tanah lapang. Berarti berapa ini? Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ini kan berada di apa? Di sumbunya ya. Berarti 8,0 ya. Kita lihat. Mudah-mudahan tidak salah. 8,0 ya. Ini. Kalau pasar terhadap kolam, kita lihat kolamnya sebagai acuan. Ya, ini kolam sebagai acuan, kemudian pasarnya kita mau ke sana berarti ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Jadi 6. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ke sana ya. Salah. Berarti bukan 6, masih pasarnya di sini ya. Berarti ini 6 tambah 1 lagi yaitu 7 ya. Berarti 7. Kemudian ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ini juga 7. Berarti harusnya 7,7. Kita lihat. Ya, kita lihat.
Kok salah ya, pasar terhadap kolam. Coba 7,7 ini 7,6. Oke, dari kolam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, betul 7. Terus ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, harusnya 7 ya. Berarti ini salah jawabannya ya. Ini jawabannya salah. Berarti ini juga 7, yang ini juga 7. Nah, itu. Jangan-jangan yang perumahan juga salah nih, yang kolam nih ya. Kita lihat perumahan terhadap kolam. Ya, perumahan terhadap kolam. Perumahan itu di sini, ya, di sini terhadap kolam. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 9 ya. Ya, jadi ini berarti 9, kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juga. 9,9 perumahan terhadap kolam. Nah, ini berapa ini? Nah, ternyata keliru juga ya. Ya, ini 9,9. Oke. Sekarang yang teka-teki tersembunyi. Teka-teki tersembunyi terhadap tanah lapang itu berarti 1, 2 ke kiri, berarti negatif 2, ke bawah 1, negatif 1. Ya, berarti negatif 2, negatif 1. Negatif 2, negatif 1, betul ya. Oke, sekarang yang teka-teki tersembunyi dari kolam. Dari kolam. Kolamnya di sini, teka-tekinya di sini. Berarti ini 1, 2, 3 ya. Berarti ini negatif 3. Ya, negatif 3. Nah, kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, negatif 3,6. Coba di sini jawabannya, kunci jawabannya 3,5. Oh, salah, berarti ini 6 ya. Nah, 6. Nah, tadi di sini juga 9 ya. Oke. Kelihatannya yang untuk yang kolam itu ada kesalahan tulis ini ya. Coba sekarang yang tenda 1 terhadap kolam. Tenda 1 terhadap kolam. Tenda 1 itu ini, kolamnya ini. Berarti 1, saya pakai warna yang lain. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 5 ya. Ini salah. 5 ya. Berarti 5. Betul ya, ini 5. Kemudian ke atasnya ya, 1, 2, 3, 4. Berarti 5,4. Nah, kita lihat di sini 5,3. Oh, berarti ini di sini salah semua ya. Oke, mohon maaf ya. Baik. Untuk pos 1 ya, pos 1. Pos 1 terhadap tanah lapang 6,2 kita cocokkan ya. Pos 1 itu mana? Pos 1 di sini, tanah lapang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul, 1, 2, 6,2 betul. Terhadap kolam ya, terhadap kolam
Pos 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 5,9. 5,9. Nah, salah juga. Ini juga 9 ya. Ternyata salah di ordinatnya. Oke, begitu anak semua ya. Saya kira bisa dipahami. Nah, sekarang ini gambar yang tadi. Nah, ini posisi dari titik, kalau perumahan posisi dari titik asal 6,5. Sekarang ini membacanya posisi terhadap tenda 1 ya, tenda 1 itu 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas ya. Terhadap pos 1 ya, terhadap pos 1 4 dari 2 ke 6. Dari 2 ke 6 itu berarti 4. Kemudian dari 5 ke 5, 0. Nah, berarti begitu ya. Nah, kemudian ini untuk yang kolam tadi 9 ya, tadi ya. Ini kan 9 tadi. Negatif 3, negatif 4. Negatif 3 ke 6 berarti ada 9 satuan. Negatif 4 ke 5 ya, ada 9 juga. Nah, ternyata anak ini bisa kita peroleh suatu rumus ya. Ternyata kalau ini itu untuk menentukan 4-nya itu ternyata 6 kurangi 2. Terus ini 0-nya itu 5 kurangi 5. Nah, berarti ini kita bisa menentukan yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 itu kalau yang terhadap tenda sudah, terhadap pos 1 2,5 berarti negatif 5 kurangi 2. Berarti nanti negatif 7, negatif 2 kurangi 5 berarti negatif 7 juga. Nah, kemudian kalau dari kolam tadi pemakaman negatif 5 dikurangi negatif 3 berarti berapa? Negatif 5 kurangi negatif 3 yaitu negatif 2. Kemudian negatif 2 dikurangi negatif 4 berarti 2 ya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang pasar ya, yang pasar. Oke, yang pasar kita ini berarti berapa? 4 kurangi 2,3 kurangi 0 ya. Berapa ini? 2,3. Nah, ini 4 kurangi 2 ya, 2. Kemudian 3 kurangi 5 itu 2 ke bawah atau negatif 2. Nah, berarti koordinatnya bisa kita cari. Kemudian yang terhadap kolam itu 4 kurangi negatif 3 berarti 7. 7 ya. Kemudian 3 kurangi negatif 4 negatif 7, 3 kurangi negatif 4 7 juga ya. Ya, 7,7. Nah, dan seterusnya ya. Berapa ini? Ternyata ini negatif 10, berapa? 5 kurangi 0, 5 itu ya. Kemudian ini negatif 8 kurangi 2, negatif 10 ya.
Kemudian 5 dikurangi 5, 0 ya. Dan seterusnya. Ini kurangi negatif 3. Ya, negatif 8 dikurangi negatif 3, harusnya 5 satuan ke kiri. Kemudian 5 dikurangi negatif 4, 5 dikurangi negatif 4, harusnya 9 satuan ke atas. 9 satuan ke atas. Coba kita lihat ya yang hutan. Yang hutan berarti min 5,9. Hutan terhadap kolam. Hutan terhadap kolam. Hutan terhadap kolam berarti ke kiri 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti ini negatif 5, terus ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 harusnya negatif 5,9. Kita lihat. Nah, ini 5 satuan ke kiri dan 9 satuan ke atas ya, betul ya. Dan seterusnya ini bisa ya 2 kurangi 2, 0 ya, 0. Kemudian 0 kurangi 0 juga 0. Nah, oh, terhadap tenda, betul ya. 2 kurangi 2, 0. Kemudian 0 kurangi 5, negatif 5. Ya, ini 2 kurangi negatif 3 berarti 5. Kemudian 0 dikurangi negatif 4 berarti 4. Nah, 5,4. Dan seterusnya silahkan ini dicari sendiri ya. Ini berapa ya, berapa. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Nah, nanti setelah ini anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang akan kami berikan di Google Classroom ya. Terima kasih, selamat belajar. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.